wabarakatuh. Tugas modul 23A7, demonstrasi konseptual praktik coaching di sekolah. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapinya? Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Iya, Marina. Silakan duduk. Iya Pak, terima kasih. Baik, hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Mungkin agak sedikit lama. Apa kamu tidak keberatan? Iya Pak, saya tidak keberatan Pak. Bapak perhatikan akhir-akhir ini sepertinya kamu sedang tidak nyaman, tidak ceria, tidak seperti biasanya. Kenapa? Iya Pak, sebenarnya saya ingin membicarakan masalah ini kepada Bapak. Terima kasih sudah memperhatikan saya Pak. Baik, apa yang Bapak bisa bantu dan apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Saya bingung kenapa saya diperlakukan seperti ini Pak. Coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Begini Pak, saya merasa tidak nyaman saat pembelajaran matematika bersama Ibu Agnes. Mengapa kamu merasa tidak nyaman, Nak? Saya sering disindir karena saya tidak ikut les privat dan saya juga sering diberi nilai tidak adil oleh Ibu Agnes. Padahal saya sudah maksimal belajar, Pak. Oke, baik. Sekarang kamu jelaskan kepada Bapak kenapa kamu tidak bisa mengikuti les privat yang dilakukan oleh Ibu Agnes. Begini, Pak. Saya tidak bisa mengikuti les privat karena keadaan ekonomi keluarga saya, Pak. Tidak ada biaya untuk mengikuti les tersebut, Pak. Oh, jadi karena itu kamu tidak bisa ikut les privat dengan Ibu Agnes, sehingga kamu merasa tidak nyaman, tidak ceria, dan merasa tidak adil dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Agnes. Iya, Pak. Bahkan terkadang saya meminjam buku kepada teman yang mengikuti les, tapi saya masih disindir dan nilai saya masih berbeda dengan teman-teman yang mengikuti les. Baik. Sekarang Bapak mau tanya, apakah pada mata pelajaran lain atau dengan guru lain kamu juga merasa tidak nyaman dan tidak adil? Tidak, Pak. Pada mata pelajaran lain saya merasa senang, merasa bahagia dan nilai saya tidak lebih baik daripada teman-teman yang mengikuti les dengan Ibu Agnes. Bahkan ada teman saya yang tidak mengikuti les dengan Ibu Agnes, nilainya lebih bagus daripada teman-teman yang mengikuti les tersebut. Nah, berarti kamu sudah paham permasalahan yang kamu alami. Iya Pak, sebenarnya saya kurang paham terhadap pelajaran Ibu Agnes dan terlalu membawa perasaan Pak, dan kurangnya komunikasi saya dengan Ibu Agnes. Berarti saya harus menemui Ibu Agnes untuk mengatakan permasalahan yang saya alami ini ya Pak. Betul sekali. Kamu harus berkomunikasi dengan Ibu Agnes. Mungkin saja hanya perasaan kamu. Sebetulnya Ibu Agnes itu orang yang baik. Iya Pak, nanti saya akan mencoba menemui Ibu Agnes. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu rencanakan atau prioritas kamu nanti, Nak? Baik Pak, pertama saya akan melakukan diskusi dengan Ibu Agnes. Saya akan membicarakan masalah yang saya alami ketika di kelas dan kenapa alasan saya tidak bisa mengikuti les privat yang dilaksanakan oleh Ibu Agnes. Bagus sekali idenya, Nak. Kemudian apa lagi yang ingin kamu lakukan? Setelah itu, selama pembelajaran saya akan melakukan kolaborasi seperti kerja kelompok terutama dengan teman-teman yang mengikuti
kegiatan les dengan Ibu Agnes, Pak. Wah, itu rencana yang bagus. Apakah dengan rencana dan langkah-langkah yang akan kamu lakukan bisa membuat kamu merasa nyaman dan merasa adil dalam pembelajaran oleh Ibu Agnes? Saya rasa iya, Pak. Karena kurangnya komunikasi dan terbawa perasaan yang membuat saya seperti ini, Pak. Oke, baik nak. Nanti perlahan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Asalkan kamu berkomitmen dengan diri sendiri tentang rencana yang akan kamu lakukan. Kira-kira apa komitmen kamu dan bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lega dan senang sekali, Pak. Saya berkomitmen setelah pulang sekolah, saya akan menemani Ibu Agnes dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya juga berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang mengikuti les privat agar saya lebih memahami pelajaran matematika yang diajarkan Ibu Agnes dan saya dapat memperoleh nilai yang lebih baik. Wah, bagus sekali nak. Siapa yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu ini? Iya, Pak, saya akan mengajak Tika untuk menemani saya menemui Ibu Agnes dan teman-teman saya yang mengikuti les siap membantu saya jika saya belum memahami pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Agnes. Oh, bagus sekali nak. Itu merupakan contoh kolaborasi antar teman. Bapak bangga padamu nak. Terima kasih, Pak, atas perhatian dan arahan Bapak sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya, Pak. Sama-sama nak. Semoga nanti kamu semakin semangat dalam belajar dan tidak ada lagi perasaan diperlakukan tidak adil oleh Bu Agnes. Baik, Pak, kalau begitu saya izin pamit dulu ya, Pak. Silahkan nak, semangat ya, kamu pasti bisa. Ya, Pak.